Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam Ramadan yang tahun 1443 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah kali ini Ramadan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Insya Allah corona sudah hilang sehingga kita bisa melaksanakan kajian itu baik online maupun luring. Sekarang kita bisa bergerak bersama-sama untuk bisa melakukan kajian-kajian. Alhamdulillah, ini selalu kita panjatkan kehadirat Allah karena kita hari ini bersama-sama bisa dengan Aisyah, dengan semua warga Aisyah bisa melakukan kajian-kajian di mana saja berada. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita pengikutnya sampai hari akhir. Baiklah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan memberi materi tentang bagaimana cara memelihara keadilan. Bahwa kita ketahui di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang keadilan, baik itu secara umum maupun secara khusus. Secara khusus keadilan ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Adapun berlaku adil secara khusus itu adalah bertindak adil dalam segala bidang kehidupan. Kita tahu bahwa kehidupan bernegara itu adalah penting untuk kita lakukan secara adil. Kemudian kehidupan rumah tangga, kehidupan dalam masyarakat, itu semua adalah membutuhkan keadilan. Demikian juga dalam hal hukum. Jadi keadilan khusus ini juga berkaitan bagaimana kita mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum, yang mana dalam hukum ini tidak mengenal namanya gender, tidak mengenal itu si kaya atau miskin, pandai atau bodoh, kemudian tidak mengenal adanya itu dia cantik atau tampan, maka semua berhak di muka hukum atau sebagai tidak ada dibeda-bedakan kedudukannya dalam hal hukum. Jadi meskipun kulit kita berbeda, negara berbeda, tetapi ketika dalam proses hukum semua itu berlaku di mana saja kita berada. Seperti dalam Al-Quran ayat atau surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil adl, yang mana artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Jadi menyampaikan amanat itu penting sekali. Kita tidak boleh tidak menyampaikan amanat yang telah diberikan kepada kita. Kita harus memelihara amanat itu. Kemudian dalam hal hukum di sini kita disuruh menetapkan dalam sesuatu yang adil tanpa membeda-bedakan status apapun. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di muka bumi ini
maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi ketika zamannya Nabi Daud dulu juga Allah sudah memerintahkan bahwa Nabi Daud adalah seorang raja, itu disuruh berbuat adil. Ya, sebagai pemimpin kita harus berbuat adil. Jangan mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kan dibagi menjadi dua, nafsu majmumah dan nafsu mahmudah. Ya, ini kalau mengikuti hawa nafsu tidak sesuai dengan sistem atau yang dalam Al-Quran, maka akan bisa menyesatkan diri kita. Jadi di sini pada dasarnya ada kedudukan semua orang dalam hukum itu merupakan hal yang sangat mendasar. Ada suatu kisah yang menceritakan bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang bernama Usama bin Zaid. Wahai Rasulullah, permudahkanlah aku dalam menghadapi perkara ini. Jadi mohon kebijakan kepada Rasulullah untuk dipermudah dalam menghadapi suatu perkara. Kemudian dengan bijaksana Rasulullah mengatakan bahwa tidak seperti itu Usama bin Zaid. Kenapa? Karena dengan tidak adilnya dalam suatu perkara ini akan menimbulkan perkara-perkara yang lain. Ya, akan bisa berakibat buruk. Jadi ketika orang itu bersalah, maka hukum tetap dilakukan. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa mengapa kamu minta tolong dalam hal hukum Allah? Ketahuilah sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian, karena mereka menghukum pencuri-pencuri itu yang kecil, sedangkan pencuri kelas kakap dibiarkan. Demi Allah, seandainya Fatimah itu mencuri, maka akan aku potong tangannya. Jadi kesimpulannya dalam hal ini Rasulullah menjatuhkan hukuman tidak ada istilahnya namanya koneksi, nepotisme, mengenal saudara, teman dekat dan lain sebagainya. Semuanya akan berlaku secara adil, dilakukan secara adil. Kemudian di sini ada beberapa keadilan yang perlu kita mendapat perhatian dari kita. Yang pertama adalah adil terhadap diri sendiri. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 135 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi jelas sekali di sini bahwa terhadap diri sendiri kita juga harus berlaku adil. Ini jelas, ayatnya sudah jelas. Baik itu ditegakkan muqtad, baik itu dengan ucapan, tulisan maupun tindakan. Dalam hal ini yang dimaksud adil terhadap diri adalah dalam artian diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah adil terhadap istri. Pengertian adil terhadap istri secara umum adalah memberi nafkah baik secara lahir maupun batin, jasmani maupun rohania, berdasarkan kemampuan seorang suami. Ya, jadi hal ini kita harus sebagai seorang suami misalkan harus berperan, sama-sama berperan, melakukan peran antara suami dan istri untuk melakukan suatu kebajikan. Melayaninya pun termasuk keadilan terhadap istri, sebab istri itu adalah manusia biasa yang membutuhkan kemekaran jiwa, membutuhkan
ilmu pengetahuan. Artinya dengan ilmu pengetahuan ini seorang suami tidak boleh mengekang seorang istri jika dia itu mau menuntut ilmu. Ya, seorang suami akan zolim ketika istrinya itu tidak boleh menuntut ilmu. Ya, jadi ini adalah mengatakan bahwa wanita itu tidak hanya di rumah saja. Jadi wanita itu bisa keluar untuk bisa menuntut ilmu, apalagi adalah ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah adil terhadap anak. Hal ini penting sekali karena Islam beri kewajiban kepada kita, umatnya, terutama kepada orang tua, bahwa kita harus berlaku adil terhadap anak. Tidak adil terhadap anak bisa menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Tetapi keadilan ini tidak berarti dipukul rata. Misalkan kita punya anak SMA, ada STK, ada perguruan tinggi. Katanya adil, harus dikasih sama. Semua sama-sama dikasih 10.000. Itu namanya tidak adil. Jadi keadilan terhadap anak ini memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing tanpa membeda-bedakan. Lebih berbahaya lagi apabila kasih sayang seorang orang tua terhadap anak itu ada perbedaan sehingga akan menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara anak-anak kita. Auzubillahi min dzalik. Makanya kadang ada orang tua yang kadang kecenderungan terhadap anak tertentu itu bisa menimbulkan perselisihan maupun perpecahan di dalam keluarga. Kenapa? Karena orang tua kadang kasih sayangnya itu kepada anak tertentu. Mungkin anak yang paling kaya atau yang paling cerdas, yang lain diabaikan. Tapi sebetulnya biasanya seorang tua itu bisa berlaku adil dengan anak-anaknya jika sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu agama Islam. Nah, Nabi selalu dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, kalian harus adil. Kalian harus adil, kalian harus adil terhadap anak-anak kalian. Jadi sampai 3 kali. 3 kali mengatakan kalian harus adil, kalian harus adil, kalian harus adil terhadap anak-anak kalian. Artinya di sini ini penting sekali karena ini adalah menjaga keutuhan keluarga kita. Terus yang keempat yaitu adil terhadap musuh. Bertindak adil menurut Islam tidak terbatas kepada sesama muslim, tetapi juga terhadap musuh pun kita harus berlaku adil. Ya, musuh harus kita perlakukan sebaik-baiknya, menghormati hak-haknya, dan tidak boleh dianiaya. Islam memerintahkan umatnya untuk tidak membalas dendam. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada namanya balas dendam. Seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi ini ditekankan lagi dalam surat Al-Maidah 8 bahwa kita disuruh berbuat adil, menjadi saksi yang adil. Kemudian janganlah sekali-kali kebencian membuat kita tidak adil. Nah, jadi keadilan itu jangan sampai terhalangi oleh amarah, benci, kemudian rasa sentimen karena musuh atau lawan. Jika kita di masyarakat atau negara selalu tidak adil, maka akan terjadi namanya peperangan. Apabila kalian saling menghubungi diri, maka kalian saling mengasihi. Mengasihi apabila kalian memberi hukuman, berlaku adillah apabila membagi perkara, jujurlah. Jadi namanya hakim itu ya harus berlaku adil ya terhadap perkara yang diembannya. Apabila tidak bisa berlaku adil, maka laknat Allah akan ada pada diri kita, akan datang kepada kita. Jadi ketika keadilan itu di dunia ini sudah tidak ada, maka laknat Allah, kerusakan-kerusakan yang akan dibuat oleh Allah akan menimpa kepada kita semua. Nah, kemudian apa lawan dari adil itu? Lawan dari adil adalah zolim. Sebagaimana perintah bersikap adil, demikian juga larang kita berbuat zolim terhadap sesama manusia.
pada ayat surat Al-Baqarah ayat 279, la tadlimuna wa la tudlamun. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi tidak boleh saling menganiaya dan dianiaya. Dalam hadis qudsi disebutkan, hai hamba kami, sesungguhnya kami mengharamkan kepada diri kami berbuat zalim, dan berbuat zalim diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian menzolimi. Hancurnya umat terhadap dahulu karena berbuat zalim dan sewenang-wenang. Jadi kehancuran umat itu karena perbuatan zalim manusia dan kesewenang-wenangan. Para ulama membagi zalim itu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan pokok dari segala macam kezaliman, karena ketika zalim kepada Allah artinya tidak menaati peraturan Allah, tidak menaati larangan yang dilarang oleh Allah. Berarti di situ tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan Allah dikerjakan, yang diperintah ditinggalkan, itu berarti zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zalim terhadap sesama makhluk. Maksudnya apa? Yaitu zalim terhadap orang lain dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan, menyakitkan, dengan baik itu secara lisan ataupun tindakan. Ya, berbuat semena-mena terhadap orang lain, membuli, mencuri, menghina. Ketika menghina itu dengan mulut kita, maka kita harus menjaga mulut kita, karena mulut ini adalah setajam pedang. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, lebih baik diam. Ya, makanya dikatakan diam itu adalah emas. Kita itu berbicara hanya yang perlu saja. Seperlunya saja kita berbicara, jangan banyak omong. Kemudian yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri, yaitu bahwa manusia itu memiliki hak-hak pribadi yang harus dipelihara. Jadi menganiaya diri sendiri. Contohnya, ketika kita zalim pada diri sendiri, artinya tidak sholat, tidak melaksanakan hak dan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak-hak kita abaikan. Jadi itu zalim yang dibagi menjadi 3. Akibat dari ketidakadilan bukan hanya akan dirasakan di akhirat, tapi juga akan langsung diartikan di dunia, terbukti di dunia. Baik itu berupa kerusakan, kehancuran, bahaya, maupun siksaan. Sesuai dengan firman Allah surat Yunus ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Dan sesungguhnya kami telah binasakan umat-umat yang sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Ya. Mengenai siksaan di akhirat, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus takut berbuat kezaliman, sebab sesungguhnya zalim itu akan menyebabkan kegelapan di akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah belajar bagaimana itu keadilan dan bagaimana itu zalim. Kita harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap musuh, adil terhadap orang lain, kemudian adil terhadap istri, ya, adil terhadap anak. Jadi ada 4 adil tadi ya, saya ulangi lagi, yaitu adil terhadap diri sendiri, adil terhadap istri atau suami, adil terhadap anak, dan adil terhadap musuh. Kemudian tadi lawan adil adalah zalim. Zalim terbagi menjadi 3, yaitu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain. Marilah kita bersama-sama dalam hari ini menjaga keadilan yang telah kita tahu dalam Al-Quran. Kemudian kita jangan sampai menzalimi diri sendiri. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk untuk selalu berjalan di jalan yang lurus, dan kita senantiasa mendapat keberkahan untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan ini baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Semoga kita tetap bisa beristiqomah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.